Pemirsa Tribuana Muda khususnya di Waikanan, berikut laporan terkini yang dilaporkan wartawan Tribuana Muda. Bustam, silakan untuk melaporkan. Diduga intimidasi terhadap keluarga korban malapraktik oleh oknum bidan Waikanan dan turut serta oknum media iNews TV dan dihadiri oleh beberapa dokter. Waikanan, 22 Desember 2025. Keluarga korban malapraktik yang melibatkan seorang oknum bidan dan oknum perawat mengaku mengalami intimidasi dari oknum media iNews TV untuk membuat surat pernyataan dan perdamaian antara pihak keluarga korban dan pihak diduga pelaku malapraktik yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Petrus Sudiono, meninggal dunia beberapa saat setelah diberikan obat berupa sirup oleh oknum bidan SR tersebut dan obat melalui dubur yang dilakukan tindakan dari perawat bernama Anto. Menurut keterangan pihak keluarga, korban sebelumnya menjalani perawatan medis yang diduga merupakan tempat praktik bidan, yang mana di tempat praktik tersebut juga terdapat perawat inisial An yang sekaligus merupakan suami dari bidan SR yang juga turut serta membantu sebagai tenaga perawat pada tempat praktik bidan tersebut. Namun, di tengah kondisi keluarga korban sedang berduka, pihak keluarga didatangi oleh oknum media yang mengaku dari iNews TV untuk meminta kepada pihak keluarga korban agar melakukan perdamaian atas kejadian yang menimpa Bapak Petrus Sudiono sehingga meninggal dunia. Selang beberapa lama, oknum media yang mengaku dari iNews TV tersebut keluar dari rumah korban. Namun tidak berselang lama, oknum media tersebut kembali ke rumah korban dan langsung meminta pihak keluarga korban untuk menandatangani yang menurut oknum media merupakan surat perdamaian antara keluarga korban dengan diduga oknum yang melakukan malapraktik. Setelah oknum media iNews TV tersebut mendapatkan tanda tangan dari pihak keluarga korban, oknum tersebut keluar, dan selang beberapa waktu kemudian, oknum media tersebut datang kembali ke rumah korban dengan membawa serta diduga oknum bidan yang melakukan malapraktik, didampingi juga oleh beberapa jajaran seprofesi terduga pelaku malapraktik dan turut hadir juga salah satu oknum dokter berinisial ANK. Kami sangat menyesalkan kejadian yang menimpa orang tua kami sehingga meninggal di Unia diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh oknum bidan SR, ungkap RN anak korban ketika dimintai keterangan oleh awak media. Sementara itu, masyarakat sipil pemerhati hukum mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dua hal sekaligus, yakni dugaan malapraktik medis yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, serta dugaan intimidasi terhadap keluarga korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak oknum bidan maupun yang diduga melakukan intimidasi. Aparat kepolisian diharapkan segera mengambil langkah guna memastikan perlindungan hukum bagi keluarga korban serta menjamin proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Bustam Tribuana Muda menyampaikan. Jadi gimana yuk kejadiannya tadi? Coba ceritakan dari awal. Oh itu aku tahu datang dari situ tuh udah di teras dia. Ya enggak. Jadi berangkatnya dari sini tadi Dibawa orang, dia numpang sama orang. Nah, Tapi orang itu entah ditaruh di jalan atau di kan masuk ke aku masuk ke rumah Pak Anto itu dia udah di teras bapak itu. Saya tanya sama Mbak Rini yang perawatnya itu, ini bapakku udah disuntik belum? Udah bilangnya. Udah kata pegawai perawatnya ya, kata perawatnya Bidan Desi. Bidan Sari. Sari. Siapa perawatnya yang ngomong gitu? Rini. Ya itu biar enak. Rini. Nah, saya bawa masuk, orang dia terkapar di sini. Udah tahu bapakku sakit kayak gini, Ya. biarin kayak gini. Ditaruhnya di teras. Enggak ditaruh, cuman di situlah. Diduduk di teras itulah ya. Jalan kita nggak tahu. Oh. Dia posisinya pokoknya bapak saya udah di situ. Terus saya bawalah masuk ke dalam. Tak naikkan ke tempat yang untuk Tempat biasa tiduran itu ya. Tak bawalah ke situ. Terus Pak Antonya keluar. Kenapa bapakku nggak diinfus? Nggak apa-apa itu, penyakitnya kayak gitu biasa. Kata Pak dia, Anto. kata Pak Antonya. Nggak apa-apa.
ambilin obat itu, obat yang dimasukin di pantat itu. Ya. Masukin lah dia, suruh nungging bapak, suruh miring dia. Dimasukin. Masukin dalam pantatnya. Hmm. Ini nanti 3 menit aja udah reda, bilangnya nggak perlu infus. Kata dia. Nggak perlu infus, ini 3 menit aja udah reda. Orang operasi yang parah aja dikasih ini langsung reda. Jadi aku Iya. percaya. Oh, Ya, terus setelah dari situ Habis itu ngasih itu dia pergi pergi ke ke Karya Tiga Karya sama Tiga istrinya. sama si bidan Pak Anto sama istrinya Pak Besari. Dosarinya. Terus Mbak Rini ngasih lah obat sirup, tak minumin. Nah, Itu. dari kejadian diminum itu, Ayu langsung kemana? Langsung bapak kejang. Kejang deh. Iya. Yang dikasih kejang. dia orang. Kejang Pak Anto udah keluar. Jadi sirupnya tinggal di sana ya? Iya, sirupnya tinggal sana. Orang bapak udah kejang sama Ya. anakku dipegang lah dibawa. Mana ini dokternya? Pak Anto sama Bu Sari pergi, bilangku. Kemana Karya Tiga? Ini yang teriak-teriak. Langsung bawa tempat Pak Wayan aja, dokter. Diangkat. Jadi setelah dikasih sirup itu, beliau muntah langsung kejang. Itu kejang. Oh, kejang. Langsung kejang. Kejang dia. Terus bawa itu di jalan muntah. Ya itu langsung nggak adanya. Tempat Pak Wayan udah meninggal. sebelum nyampe ke Pak Wayan, Bapak udah meninggal. Sebelum tempat Pak Wayan udah meninggal di jalan. Jadi itu belum nyampe ya di Belum Pak Wayan. tempat- Dia udah belum meninggal nyampe. ya? Udah meninggal. Jadi dari kejadian kasih sirup dia kejang, rencananya mau ke Pak Wayan. Ya, kita cari pertolongan kan, Iya. karena nggak diapa-apain, orang bidannya aja nggak ada, Pak Antonya nggak ada, ngapain kita di situ kan? Jadi inilah yang bawa tempat Pak Wayan, sekalinya di tengah jalan udah meninggal. Jadi aku teriak-teriak lah. Seharusnya kan dia gimana caranya pasien di Iya, jadi sama dulu, sekali kan? tidak ada pedulinya ya Iya. dari pihak bidan Lalai. Sari ya, Iya. dan Sari ya. Lalai dia itu mengabaikan. Jadi dari pertama nyampe itu emang udah diabaikan, udah itu dilantarkan dalam posisi sampai dia meninggal ini nggak ada sama sekali di orang anunya ya. Iya, kalau itu tuh pokoknya posisinya entah dilantarkan tangga, pokoknya tahuku bapak itu udah di teras. Di teras ya, bukan di dalam, di teras ya. Di teras, pokoknya tahuku bapak itu di teras. Saya nggak tahu apa, pokoknya tahunya di teras. Masalah ininya nggak tahu Saat aku. itu tahu ada orang naik motor itu Udah. kan. Jangan ngomong, Bawa diwawancara. Bapak Anto aja